Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak Teddy, Bapak dan Ibu yang kami hormati, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita sampai akhir zaman. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita bertemu kembali di dalam Icon Talk dimensi spiritual yang kita laksanakan setiap hari Rabu dari jam 13.30 sampai dengan jam 15. Sesi kita ini biasanya diisi oleh Ustadz Teddy dan Ustadz Oke dari Majelis Ridha Allah. Ustadz Teddy, terima kasih banyak atas kehadirannya untuk sharing dan untuk berbagi ilmu dengan kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tema mengenai apakah wajar kita khawatir terhadap sesuatu yang sudah dijamin. Begitu ya Pak Ustadz? Betul Bu Yanti. Ya, Pak Ustadz, pada hari ini seperti biasa saya akan menjadi teman diskusi, teman tanya jawab dengan Ustadz dan juga nanti untuk melihat membacakan terjemahan dari ayat yang akan kita bahas. Bapak dan Ibu, Ustadz Teddy mungkin akan menyampaikan sampai sekitar jam 12.30. Selama Ustadz Teddy nanti menyampaikan, jika Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, bisa chat di kolom chat, atau sesudahnya nanti juga bisa langsung raise hand untuk sesi tanya jawab. Mungkin pembukaannya sedemikian saja. Langsung kita berikan waktu dan tempat kepada Ustadz Teddy. Silahkan Ustadz Teddy. Terima kasih Ibu Yanti. Ya, sebelum dimulai, karena kajian kita dialog ya, diskusi dua arah, kita tanya jawab. Silakan sekiranya Bapak atau Ibu yang ingin bergabung, selain dengan Ibu Yanti, silakan di-unmute ya. Untuk bantu saya mewakili peserta yang ada pada kajian siang hari ini. Baik, kita mulai. Mari kita membaca 4 rangkaian doa. Kita mohon perlindungan kepada Allah, yaitu kita membaca ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kita baca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat, karunia dan hidayahnya, maka kita masih dapat dipertemukan pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pimpinan dari ICEF, Bapak Edi Iskandar, yang alhamdulillah sudah memberikan kesempatan semenjak Ramadan tahun lalu hingga sudah 1 tahun lebih ya, kita sama-sama mengkaji ilmu, di mana kami dari Majelis Ridha Allah diberi kesempatan untuk menyampaikan metode kajian. Ya, lebih tepatnya sih bincang-bincang Bu ya. Jadi artinya kenapa bincang-bincang, karena ada 2 arah.
Yang akan kami sampaikan di sini adalah ilmu kehidupan, Bapak Ibu. Ilmu kehidupan yang sudah kami praktekkan, jamaah-jamaah kami juga praktekkan, dan alhamdulillah apa yang terjadi dalam menghadapi hidup ini? Tenang, kemudian ya tetap inilah sesuai dengan judul yang kayak tadi ya, tidak ada rasa khawatir walaupun masalah ada dan mungkin juga masalah belum selesai. Nah, pertanyaannya sesuai dengan judul pada siang hari ini, khawatir dulu Bu, kita satu kata ini. Menurut Ibu Yanti, yang menyebabkan orang khawatir itu apa Bu? Takut atau cemas segala sesuatu yang diinginkan tidak tercapai. Pak Ustaz. Takut apa yang dia tidak inginkan tidak tercapai. Atau lebih simpelnya lagi, karena dia memikirkan hasil. Pada saat Ibu Yanti memikirkan, oh anak ini, contoh lah, putra atau putri Ibu sedang ujian. Yang dipikirkan apa? Lulus nggak nanti? Kan gitu. Kalau lu pun lulus, nilainya bagaimana? Bagus nggak ya? Kan gitu ya. Bagi yang berdagang atau yang pengusaha, ini proyek tahun ini atau mungkin tender tahun ini bisa saya menangkan nggak ya? Kalau dagang untung atau enggak ya? Artinya apa? Yang membuat manusia khawatir itu, yang membuat kita khawatir adalah pada saat kita memikirkan hasil. Pertanyaannya berikutnya adalah, apakah manusia bisa menentukan hasil? Tidak bisa. Kalau manusia bisa menentukan hasil, semuanya ingin sehat. Ternyata ada yang sakit. Semuanya ingin berkecukupan, ternyata banyak yang berkekurangan. Semuanya ingin keluarganya harmonis, ternyata ada masalah. Artinya apa? Manusia tidak bisa menentukan hasil. Yang bisa menentukan hasil siapa? Allah. Aneh enggak? Sudah jelas tidak bisa menentukan hasil. Sudah jelas mengenai hasil itu adalah urusan haknya Allah. Lantas kita pusing, kita khawatir. Kita memikirkan, kita khawatir, kita pusing, depresi, stres berat, bahkan ada yang sampai dengan bunuh diri pada saat memikirkan hasil gimana nanti. Padahal ujung-ujungnya, toh sampai sekarang ibu bapak tetap sehat kan? Hidup. Ya enggak Bu? Seberat apapun masalah yang dulu, padahal udah stres banget kan, selesai. Mikirkan anak yang tadi gimana ya, anak masih SD, dipikir nanti kuliahnya bagaimana ya, ujung-ujungnya dapat beasiswa, kan rugi. Bertahun-tahun mengalami depresi, khawatir, stres, ternyata ujungnya selesai. Ini dia permasalahan. Oke, kita lanjut. Berarti hasil itu adalah haknya Allah, urusannya Allah. Manusia menjadi pusing, menjadi mumet, menjadi depresi, stres. Kenapa? Karena dia mencampuri urusannya Allah. Dia masuk ke zona yang bukan haknya. Toh kita nggak bisa ngapa-ngapain ini. Kecuali boleh kita berusaha, boleh kita pikirkan kalau kita bisa menentukan hasil. Boleh dipikirkan. Ini udah enggak kan? Ini apa sekarang? Hasil adalah urusannya Allah. Tugas kita apa? Ayo, tugas kita apa, Bu? Berusaha. Berusaha semaksimal mungkin. Tinggal itu kan. Tugas manusia tinggal hanya berusaha semaksimal mungkin. Apa dasar ayatnya? Coba dibuka, Bu. Surat 13 ayat 11. Sama-sama ya, siapa yang ingat? Share. Surat 13 ayat 11. Iya. Manusia diharuskan tetap berikhtiar, berusaha maksimal. Apa dasar ayatnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baginya, manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Sesungguhnya, keluar ayatnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka. Keadaan diri. Artinya apa? Keluar nggak ayatnya? Nggak nampak ya? Datang nggak di Tidak screen? muncul Ustadz screen sharingnya. Nggak muncul ya, sebentar. Padahal di sini. Sebentar dulu. Padahal di sini di share. Share nih, lihat. Buat dulu ya. Yes. Oke. Apa lagi? Iya, nggak keluar ya share-nya. Start screen. Oh, nggak bisa. Ada masalah. Oke. Berarti Allah akan mengubah nasib suatu kalau dia sudah berusaha. Artinya apa di sini? Betul, hasil itu adalah urusan kewenangannya Allah. Tapi tetap yang namanya usaha harus ikhtiar, harus tetap dilakukan. Bukannya diam, bukan yang pasrah. Oke? Nah, nanti kita diskusi. Sekarang, pertama, kenapa manusia khawatir? Karena manusia memikirkan hasil. Bagaimana supaya kita khawatir? Ya, Bu. Kenapa? Bagaimana cara belajar? Yakin kepada ketentuan Allah. Nggak usah mikirkan hasil. Kan gampang gitu ya. Coba. Manusia khawatir karena memikirkan hasil. Oke. Lantas bagaimana supaya nggak khawatir? Yang nggak usah pikirkan hasil. Tugas kita hanya ikhtiar semaksimal mungkin. Ar-Ra'd ayat 11 tadi. Nah, ikhtiarnya pun di sini bukan karena ingin, taruhlah hutangnya lunas, ikhtiar bagi yang sakit ingin karena cepat sembuh, bukan, tapi ikhtiarnya hanya semata-mata dalam menjalankan perintah Allah. Itu poinnya. Ya, jadi bukan arti diam, bukan pasrah, bukan, tetap ikhtiar, tapi murnikan lagi ikhtiarnya. Hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kenapa? Allah memerintahkan, Allah akan mengubah nasib suatu kaum kalau Allah tidak merubah dirinya. Harus berubah dalam arti yang tadinya mohon maaf, sholatnya masih nunda-nunda, tangguhkanlah di awal. Sholatnya yang kiranya jalan-jalan, pilas makin khusyuk. Yang tadinya tidak penyabar, pemarah, sabar. Seperti yang kemarin saya sampaikan, sabarnya. Oke. Nah, sekarang Ibu minta tolong ke saya, misalkan. Pak Teddy, tolong saya kasih uang 100.000 aja. Ibu bilang gitu ke saya kan? Oke. Saya bilang, beres Bu. Sebentar lagi saya Ibu mikir, apa iya ya Pak Teddy bisa transfer uang 100.000? Mohon maaf, 100.000 aja saya ada. Saya yakin ada. Ibu pasti percaya. Ibu percaya, saya pasti masuk 100.000 Pak Teddy pasti punya deh. Gitu. Lebih mungkin nggak? Tapi di pikiran Ibu khawatir, apa iya ya Pak Teddy bisa transfer? Itu orang apa namanya, Bu? Ayo. Ya kan? Di logikanya, 100.000 aja pasti bisa deh. Yamin, Pak Teddy pasti bisa, Pak, bisa transfer. Tapi ada keraguan di Ibu, gitu kan? Aduh, kenapa ya Pak Teddy nggak transfer juga? Aduh, kenapa ya? Bisa nggak ya? Itu orang apa namanya, Bu?
Ayo. Khawatir. Orang yang khawatir, orang yang wajar atau orang yang tidak wajar kayak begitu? Yo, orang yang wajar atau orang yang tidak wajar? Saya tanya. Kalau Ibu, saya ulang. Kalau nominalnya besar, mungkin Ibu ragu ke saya. Okay. Tapi kata 100.000, Ibu yakin dong. 100.000 aja pasti bisa lah. Cara hatinya yakin tuh. Tapi kemudian timbul pikiran, apa iya ya Pak Teddy bisa bantu saya 100.000? Itu orang yang wajar atau orang yang nggak wajar? Ayo. Tidak wajar. Karena tadinya dia sudah yakin. Sudah yakin, cuma 100.000 aja kok, gitu kan. Nah, sekarang saya tanya sekarang. Kita cek. Apakah kita selama ini sudah jadi orang yang wajar atau jangan-jangan jadi orang yang nggak wajar? Mohon maaf, maka jangan-jangan jadi orang yang kurang ajar jadinya. Kepada siapa? Kepada Allah. Yang hadir di sini. Siapa yang khawatir masalah rezeki? Siapa yang masih khawatir masalah rezeki? Yuk. Saya misalkan gitu ya. Siapa yang masih khawatir besok kira-kira saya bisa bayar uang sekolah anak saya enggak? Siapa yang masih khawatir hutang perusahaan masih banyak bisa lunas atau enggak ya? Ini urusan apa? Urusan rezeki kan? Oke, kita lihat sekarang. Kalau sudah ada yang menjamin rezeki itu beres deh, masih boleh khawatir nggak? Tidak. Siapa yang menjamin? Allah. Kita lihat ayatnya. Surat 11 ayat 6. Dibaca, Bu. Sayangnya saya nggak bisa share ya. Ini kenapa nggak mau share ya? 11 ayat 6. Saya coba deh. Sambil dibacakan, Bu ya. Lihat. Terjemahannya ya Ustadz. Ya, artinya saja, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di muka bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau lauh mahfuz. Diulang sekali lagi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau lauh mahfuz. Semua dijamin rezekinya. Semua dijamin rezekinya. Kalau udah bahasa semua itu ada yang lolos nggak, Bu? Ada yang nggak dapat nggak? Masih boleh khawatir nggak kalau gitu? Masalah rezeki. Selama ini jadi orang yang wajar atau nggak wajar? Lalu jangan-jangan kurang ajar. Udah dijamin malah ini kan masih mikir, masih makan, mengeluhkan kenapa ya? Mana? Sama kayak tadi. Pada saat Ibu udah minta ke saya jamin, 100.000 saya pasti bisa. Yakin nggak apa yang Ibu mintakan, apa yang Bapak butuhkan, itu buat Allah kecil, pasti bisa. Pasti Allah jamin. Lantas, kenapa masih khawatir? Boleh nggak? Oke, kita lanjut lagi. Buka 29 ayat 60, Bu. Surat 29 ayat 60. Kalau tadi kan semua dijamin rezekinya. Masih belum yakin? Kita buka lagi. Surat 29 ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Bahkan makhluk yang tidak bergerak sekalipun. Apa contohnya makhluk yang tidak bisa bergerak? Tumbuhan. Okay. Mohon maaf. Yang stroke. Yang sudah terkapar. Kepala rumah tangga, tulang punggung keluarga, dia terkapar, tidak bisa bergerak, bisa kerja lagi, dijamin Allah nggak? Dijamin Allah.
Dijamin Allah. Apalagi kita yang masih bisa berusaha. Yuk, selama ini jadi orang wajar atau orang yang nggak wajar? Ya kan? Khawatir, resah, galau. Yang jamin siapa? Bukan manusia, Allah yang jamin. Masih kurang yakin? Buka surat ayat kursi, Bu. Surat berarti Al-Baqarah ayat 255. Al-Baqarah 255. Waktu kecil kita pernah rasa gelisah nggak? Atau mikirin, oh saya besok makannya apa ya? Saya sekolah siapa yang bayarin? Khawatir nggak, Bu? Waktu kita masih kecil-kecil? Nggak dong. Kenapa? Karena ada yang menjaga kita, ada yang melihara kita kan? Ah, aman, ada papa, ada mama yang melihara. Nggak usah pikirin, tenang aja sekolah. Ya. Begitu sudah beranjak dewasa, baru mulai kan? Pusing, galau. Kita lihat sekarang, boleh nggak sih pusing, khawatir, galau? Lihat. Baca, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Ya. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nggak tidur. Nah, diurus orang tua aja kita khawatir tenang. Diurus Allah. Berarti selama ini kita sadar nggak bahwa kita tuh diurus Allah? Yo. Kalau kita sadar bahwa kita diurus Allah, nggak akan ada rasa, wah saya aman kok. Masalah iya bermasalah. Tapi saya yakin karena Allah mengurus saya. Saya yakin pasti masalah saya selesai. Tenang aja. Orang yang khawatir kenapa? Dia tidak merasa tidak ada menjamin. Betul? Lupa Allah yang menjamin. Semua makhluk dijamin. Bahkan tidak bergerak pun Allah menjamin. Orang khawatir kenapa? Karena merasa tidak ada yang menjaga, melihara. Oh, Allah berfirman, 24 jam tidak ada tidur, Allah menjamin. Allah mau melihara. Yo, masih wajarkah kita khawatir? Ya kan? Itu dia. Jadi ayat kursi itu bukan hanya dibaca saja, tapi kita tahu maknanya. Salah satunya adalah penjelasan Allah bahwa Allah memelihara kita terus-menerus. Tidak tidur dan tidak mengantuk. 24 jam terus dijaga oleh Allah. Sudah berapa lama jadi orang yang nggak wajar? Ayo. Khawatir. Kemana ya? Besok bisa nggak ya? Ada pertanyaan seperti itu, Bu? Ada. Jarang atau sering? Ya kan? Ayo mulai sekarang. Inilah. Jelas-jelas umat Islam, umat Muslim itu ada pedoman hidup. Apa? Al-Quran. Al-Quran menyampaikan. Percaya dengan Al-Quran kan? Masih boleh khawatir, galau, sesuatu sudah dijamin? Oke. Baik, sebelum saya lanjut, tadi sudah banyak ayat saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Bapak. Silakan Bapak Ibu yang ada ingin ditanyakan boleh raise hand atau boleh langsung unmute. Oke. Sambil menunggu yang bertanya. Berarti tugas kita apa? Berusaha semaksimal mungkin, urusan hasil kita serahkan kepada Allah. Saya ulang. Berusaha semaksimal mungkin, urusan hasil itu adalah urusan Allah.
Itu apa namanya? Berusaha semaksimal mungkin, urusan hasil nggak perlu kita pikirkan. Itu namanya tawakal. Berusaha semaksimal mungkin, urusan hasil kita serahkan kepada Allah. Sekarang, apa manfaatnya tawakal? Yuk, ada yang tahu? Buka, Bu. Surat 3 ayat 159. Surat 3. Surat 3 ayat 159. Saya coba share ya. Kenapa nggak bisa share? 3159, Ibu. Saya bacakan ya Ustadz. Iya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Coba yang paling bawah, Bu. Sungguh Allah Mencintai orang yang bertawakal. Oke. Apa yang lebih penting selain dicintai Allah? Yuk. Dicintai keluarga aja sudah senang. Dicintai Allah gitu loh. Jadi kalau ingin dicintai Allah, tawakal ini menjadi wajib atau enggak sih, Bu? Wajib. Kalau memang Bapak, Ibu, dan hadirin termasuk kita di sini, maksud saya ingin dicintai Allah. Apa itu tawakal? Berusaha semaksimal mungkin, urusan hasil adalah haknya Allah. Nah, biasanya ada yang nanya gini, Pak Ustadz, lantas bagaimana kalau kita bikin planning, bikin budget gitu kan? Itu kan termasuk menentukan hasil ya? Nah, boleh atau tidak? Ini nggak ada yang nanya, makanya saya pancing seperti itu. Silahkan, itu wajib, itu bagian dari ikhtiar. Buat perencanaan, buat budget, buat planning yang bagus, buat laporan rugi labanya seperti apa. Itu ada estimasi. Yang tidak boleh adalah pada saat apa yang kita buat itu ternyata tidak sesuai hasilnya, kita inginkan dapat keuntungan, karena sudah demikian rapi kita bikin planningnya, ternyata gagal, kecewa, kesel, marah, itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena kita sudah mencampuri, kita masuk ke urusannya Allah. Ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Ya, jadi yang namanya tawakal, berusaha semaksimal mungkin, urusan hasil itu haknya Allah. Tugas kita berusaha, berikhtiar, tapi kemudian jangan masuk ke ranahnya Allah. Keinginan boleh, tapi jangan itu menjadi satu patokan. Oke, saya lanjut. Misalkan apa ya? Ibu Yanti, sekarang putra atau putrinya yang paling besar, Bu, umur berapa? Sudah selesai atau masih kuliah? Pak Ustadz, saya belum punya putra. Oke, maaf. Oke, bagi Bapak, Ibu, gitu ya. Ambil contoh, misalkan adik deh. Ibu ada adik, Bu? Ada. Yang paling kecil umur berapa, Bu? Sudah 37, Pak Ustadz. 37. Oke, pada waktu masih menginjak sekolah ya. Anggap secara umum seperti inilah. Misalkan adik Ibu Yanti pada saat posisi kelas 3 SMA. Tentu keinginannya ingin masuk kuliah di universitas negeri. Kalau bisa UI kan gitu ya. Betul kan? Wah, ya kan? Saya ingin anak saya atau adik saya masuk UI. Kenapa? Udah baiklah gitu ya. Salah satu kampus universitas yang terbaik di Indonesia.
Oke. Masukkanlah bimbel, kemudian panggil guru, diajar les sana sini. Begitu ujian, tes masuk ke universitas, penerimaan siswa, begitu penerimaan siswa, begitu diumumkan ternyata satu pun namanya tidak ada tertutup. Pilihannya biasanya kalau nggak salah ada 2 atau 4 gitu ya. Mau tidak mau berarti harus ada pilihan yang kedua. Ya udahlah. Kemudian dengan kekecewaannya terpaksa masuk sekolah swasta. Kan gitu biasanya kan? Negeri nggak masuk, masuk sekolah swasta. Biasanya kecewa nggak kayak begitu? Biasanya kecewa. Kecewa. Oke. Di sini poin utama berikutnya lagi. Pada saat ada rasa kecewa, karena keinginannya nggak tercapai. Kalau keinginan kita tidak tercapai, kemudian kita kecewa, apakah itu wajar atau tidak? Kita buka ayatnya, Bu. Al-Baqarah 216. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Boleh jadi menurut kita sekolah di swasta itu tidak sebaik di negeri ini, gitu ya. Kalau berfirman, belum tentu baik menurutmu, belum tentu baik. Buruk menurutmu, belum tentu buruk. Hanya Allah yang mengetahui. Pada saat sudah diputuskan, ada satu kejadian yang berbeda dengan keinginan kita. Kalau keinginan kita tidak terlaksana, keinginan siapa yang terlaksana? Keinginan Allah. Keinginan Allah itu sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Baik atau buruk maksudnya? Baik. Sudah sempurna dan baik. Harusnya pada saat keinginan kita tidak terlaksana, yang terlaksana adalah keinginannya Allah, kita bilangnya harusnya Alhamdulillah. Nah, inilah yang terbaik buat saya. Jelas kenapa? Kau nggak mengetahui kok. Belum tentu begitu masuk UI kemudian jadi baik. Kenapa? Siapa tahu tengah jalan drop out. Ya kan? Nah, sudah tahu. Dengan dasar seperti ini, berarti apapun kejadian yang terjadi, hasilnya kita yakin itu adalah yang terbaik buat kita. Baik menurutmu, oh menurut saya sih nggak baik ya. Tapi ini sudah terjadi. Oh pasti baik menurut Allah. Pasti baik buat saya. Oke, ada yang bertanya? Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Toto di chat. Ya. Bagaimana atau cara berikhtiar yang benar, bagaimana Pak Ustadz? Dan tawakal yang benar itu bagaimana? Pertama, bagaimana ikhtiar yang benar? Ikhtiar yang benar itu, coba saya tanya sekarang. Selama ini ikhtiar kita hanya menjalankan perintah Allah atau ikhtiar kita untuk menyelesaikan permasalahan? Ayo, fokusnya kemana? Ayo, niatnya. Niat dulu, fokus. Niatnya, secara umum. Misalkan, sebelum jawab, misalkan saat ini sedang terlilit hutang. Ikhtiar kita selama ini niatnya ingin lunasi utang atau menjalankan perintah Allah? Yuk. Lunasi hutang biasanya. Pada saat sakit, ikhtiar kita ingin cepat-cepat sembuh atau menjalankan perintah Allah? Cepat-cepat sembuh. Ya kan? Benar atau salah? Ayo. Secara umum kesannya wajar kan? Tapi justru itu namanya gini. Pada saat kita ikhtiar ingin lunas utang, itu udah mikirkan hasil atau bukan hasil kan? Saya ikhtiar supaya utang saya lunas.
saya ikhtiar supaya penyakit saya sembuh. Kesannya wajar, padahal itu tidak. Kenapa? Allah memerintahkan dan tidak kuciptakan jin manusia hanya untuk beribadah atau mengabdi. Jadi tujuan kita ikhtiar itu hanya dalam rangka mengabdi kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Apa? Allah menyuruhkan kita berikhtiar, berusahalah semaksimal mungkin. Mengenai nanti apakah sembuh atau tidak, apakah lunas atau tidak, itu haknya Allah. Pertama berarti, bagaimana cara ikhtiar benar? Murnikan niat kembali. Saya keluar rumah, saya berikhtiar, saya bekerja, saya berdagang hanya dalam menjalankan perintah-Mu ya Allah. Mau untung, mau tidak, mau rugi, maupun terserah Engkau ya Allah. Bismillah, jalan. Itu ikhtiarnya. Oke, kemudian bagaimana tawakal yang benar? Setelah kita niatkan tadi, saya hanya melakukan perintah-Mu ya Allah, kemudian lakukanlah kegiatan dengan maksimal. Tingkatkanlah ibadah kita. Oke, ada dua pilihan di sini. Pada saat kita menghadapi masalah, kalau kita berikhtiar, ada dua. Apakah kita fokus ikhtiar maksimal mungkin itu dalam berdagangnya, untuk yang berdagang, atau berdagang, justru dia fokus ke ibadahnya. Dia perbaiki yang tadinya sholatnya masih nunda-nunda di awal waktu. Yang tadi sholatnya masih jalan-jalan, dia bikin khusyuk. Yang tadinya hanya sholatnya jarang di masjid, untuk yang pria, dia rutinkan di masjid. Bahkan sebelum azan sudah datang. Siap sebelum sholat. Siap-siap sebelum azan sudah ada. Di awal waktu dia sudah siap. Itu pilihan. Secara umum, kita terpaku bahwa kita fokusnya kan ke kegiatan rutinitasnya kan. Ke ikhtiar kita dalam hal, saya bilang tadi, yang punya utang, dia bekerja pontang-panting, berangkat subuh, pulang isya, berangkat subuh, pulang isya. Dampaknya apa? Sholatnya kadang-kadang bolong gitu kan. Mungkin sholat juga tertunda-tunda. Kalaupun sholat pikirannya jalan. Atau ada pilihan yang kedua. Ya udahlah, saya lakukan ikhtiar, tapi yang saya fokuskan adalah saya perbaiki ibadah saya. Ini pilihan, Pak. Kalau saya pilih yang kedua. Kenapa? Saya yakin kalau Allah menolong, maka apapun permasalahan saya pasti akan selesai. Balik ke kajian sebelumnya. Syarat Allah menolong apa, Bu? Masih ingat, Bu Yanti? Yakin. Lupa deh. Oh, syarat Allah. Al-Baqarah 153. Surat Al-Baqarah 153. Ini syarat Allah menolong. Ada 3 syarat Allah menolong. 53. Ya. Ikhtiar tetap ikhtiar. Silakan. Tapi ingat, kita yakin, permasalahan saya kalau Allah menolong pasti selesai. Ayo, buka Al-Baqarah 153. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi syarat Allah menolong apa, Bu? Beriman, sholat, dan sabar. Nah, apa syaratnya diulang lagi, Bu? 1. Beriman, 2. sholat, dan sabar. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Kalau kita tahu syarat Allah menolong itu iman, sabar, sholat, kita masih fokus montang-panting di pekerjaan atau tetap kerja, tapi kita all out, kita fokus ke memperbaiki iman, sabar, sholat. Ayo pilih yang mana? Pilih sabar, iman, sholat. Selama ini, ya kan? Selama ini sibuk pekerjaan, sibuk cari dokter sana sini. Salah? Tidak. Buktinya bisa selesai nggak? Kalau masalah nggak selesai, berarti ganti dong metodenya. Rubahlah. Bagaimana? Yuk kita yakin. Apapun permasalahan, kalau Allah menolong pasti selesai. Tinggal sekarang bagaimana caranya? Itu perbaiki iman, sabar, sholat. Itu sudah kemarin saya sampaikan. Oke?
Saya sudah jelaskan di metode sebelumnya bagaimana iman, sabar, sholat. Sekarang, Pak Ustadz, ada pertanyaan lagi? ada dari Ibu Sunarsi, Pak Ustadz. Silakan. Nah, Pak Ustadz, sebentar Bu Yanti. Yang tadi bertanya, sekiranya belum puas, silakan setelah pertanyaan ini angkat bicara ya. Unmute saja langsung. Ya. Pak Toto, masih ada yang ingin ditanyakan, Pak? Bisa di-unmute. Kan? Dan pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya berikhtiar dengan baik tawakal yang benar. Dan tawakal dengan benar. Ya. Di sini Pak Toto sudah sampaikan terima kasih pencerahannya Pak Ustadz. Oke, silakan. Ya. Kalau belum puas silakan tanya ya. Oke. Ya. Dari Ibu Sunarsi ada pertanyaan Pak Ustadz. Apakah impian itu bisa kita wujudkan kalau kita mau ikhtiar, Pak Ustadz? Oke. Apapun impian kita, ada dua pilihan. Bisa terlaksana, bisa tidak. Setuju kan? Bahkan sebelum kita ada pun, data kehidupan kita, termasuk impian kita sudah ada di Lauh Mahfuz. Allah sudah simpen tuh, ya. Misalkan apa contohnya impiannya? Oh, saya ingin punya rumah harganya 2 miliar, ya. Kan gitu lah palingnya. Impian pasti yang wah-wah kan, yang enak-enak gitu kan. Apakah bisa terlaksana? Pertanyaannya, apakah kita memikirkan terlaksana atau tidaknya, mikirkan hasilnya, atau prosesnya kita jalani? Prosesnya kita jalani. Oh, paling sederhana. Pada saat Ibu Yanti ingin bikin teh manis, Ibu mikirin teh manisnya, atau Ibu menyiapkan bahan-bahannya? Menyiapkan bahan-bahannya, Ustadz. Apa saja supaya jadi teh manis? Satu. Teh. Habis itu? Air panas. Habis itu? Gula. Dan? Gelas. Nah, gelasnya. Nah, selama ini, yang pertanyaan tadi bagus itu. Kita mikirinnya tuh apa? Teh manisnya kan? Harusnya kan fokus lah. Siapkan loh. Yuk, prosesnya yang penting. Bukan hasilnya. Supaya kenapa? Nah, ini kita perdalam lagi ini. Pada saat prosesnya salah, hasilnya bisa jadi teh manis atau bukan? Misalkan prosesnya salah. Tidak. Oke. Contoh, misalkan Ibu yang niatnya ingin bikin teh manis, tapi Ibu yakin garam itu rasanya manis. Ibu pakai garam atau pakai gula jadinya? Garam itu. Saya ulang. Oke. Kita mau bikin teh manis nih. Tapi Ibu yakinnya gini, garam itu rasanya manis kok. Nah, Ibu yakin seperti itu misalkan. Pada saat Ibu ambil bahan-bahan tadi, Ibu masukin garam atau masukin gula? Masukin garam. Begitu Ibu masukin garam, jadinya teh manis atau teh asin? Teh asin. Itulah yang selama ini terjadi sama kita. Karena sibuk mikirin hasil, apa yang kita masukin salah. Ini artinya apa? Hati-hati dengan keyakinan. Keyakinan itu bisa salah. Nanti kita perdalam di iman, Bu. Sini selitas aja. Jadi, pada saat kita ada keinginan, saya bercita-cita. Sebutkanlah semua cita-cita. Entah punya mobil, atau cita-cita mungkin nanti punya rumah yang mewah, atau silakan. Tapi, bukan ke sana fokusnya. Adalah prosesnya. Bagaimana supaya cita-cita kita ini terlaksana. Saya berkeinginan, bercita ingin sembuh. Boleh. Tapi langkah berikutnya, prosesnya apa? Ikhtiar. Nah, ikhtiar itu ada dua tadi kan. Kontak penting cari dokter, mulai dari dokter umum sampai profesor, kalau perlu dibawa ke luar negeri. Atau pilihan yang kedua, kita yakin, masalah saya, penyakit saya, kalau Allah menolong pasti selesai. Ini pilihan. Kalau selama ini Bapak Ibu sudah lakukan poin yang pertama,
Ikhtiar secara umum lah saya sebut di sini. Ternyata nggak selesai juga. Bu ya ganti dong, pakai metode yang kedua. Perbaiki iman, sabar. Nah, tadi yang bertanya siapa namanya Bu? Ibu siapa? Ibu Sutarsi. Ibu Sutarsi, kalau belum jelas silahkan di-unmute. Kalau sudah jelas, alhamdulillah. Ibu Sutarsi, ada yang masih ingin ditanyakan? Sebenarnya Ibu Sutarsi ada pertanyaan lanjutannya, Ustadz. Nah, Silakan. memilih sekolah anak yang berkualitas, apakah termasuk ikhtiar supaya anak sukses, Pak Ustadz? Nah, betul. Berikanlah yang terbaik buat putra-putri kita. Contoh, mohon maaf nih, kita nyebut nama deh ya, nggak apa-apa ya, bukan promosi nih. Contoh misalkan, Al-Azhar salah satu yang terbaik kan ya. Saya ingin anak saya masuk SMA Al-Azhar misalkan. Atau yang kecil deh, Al-Azhar SD lah misalkan gitu ya. Masuk Al-Azhar. Biayanya lumayan tinggi, seleksinya ketat. Oke. Boleh, niatkan seperti berikan yang terbaik. Tapi kemudian udah disiapkan dananya, dites nggak lulus. Ini poin yang terpenting. Selama ini apa terjadi? Kecewa kan? Kalau kemudian kita sudah yakin itu yang terbaik buat kita, ternyata yang tidak ada sebaliknya, apa yang dilakukan harusnya Bu? Bilangnya tetap alhamdulillah, berarti bukan Al-Azhar lah yang terbaik buat putri saya, untuk anak saya atau putra saya. Itu poinnya. Oh ternyata bisa harus masuk negeri, ya udah silakan masuk negeri. Oh negeri gak juga, swasta yang lain, ya sudah, itulah yang terbaik buat. Baik menurutmu belum tentu baik. Baik menurut kita Al-Azhar belum tentu menurut Allah itu baik buat kita ya. Tapi yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan itu adalah yang terbaik buat kita. Ada yang tanya lagi Bu? Ada yang chatting lagi? Belum ada Pak Ustadz. Kenapa sih kita harus berusaha secara maksimal supaya nantinya nggak menyesal, nggak nyesal? Betul kan Bu ya? Kita lihat ayat Al-Qur'annya. Surat 32 ayat 12. Surat 32 ayat 12 ya. Surat 32 ayat 12. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin." Ya. Besar. Tadi agak lemot ya, harusnya udah masuk. Oh, lama respon. Oke. Diulang lagi Bu, dibacakan Bu. Alangkah ngerinya. Iya. Ya. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin." Oke. Menurut Bu Yanti, ini yang ngomong orang yang sudah meninggal atau orang hidup? Orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal kemudian menyesal kan? Kenapa waktu saya hidup dulu sholatnya nggak usul? Kenapa ibadah saya begini-begini aja? Kenapa saya nggak maksimal? Kenapa harusnya saya bersabar malah jadi orang nggak sabar? Ini dia. Jadi orang yang menyesal itu adalah orang yang tidak berusaha maksimal. Enggak apa? Kembalikanlah
kami ke dunia. Ya Allah, maka kembali kami ke dunia. Bisa nggak kembali? Bisa, udah meninggal. Nggak bisa balikin lagi lah. Bahkan sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Tuh, dia. Yuk kita baca masing-masing di sini supaya kita benar-benar berusaha memotivasi kita supaya kita nanti nggak termasuk di kelompok yang menyesal. Ya Allah, ya Tuhan kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan melakukan kebajikan. Menyesal orang. Coba dulu sholat saya, jangan bukan cuma sholat wajib, sholat sunnah semua dilakukan. Coba saya perbaiki sholat saya. Coba saya banyak bersedekah. Coba usaha saya lebih maksimal lagi. Kenapa kita harus maksimal usahanya? Supaya tidak menjadi orang yang menyesal di kemudian hari. Saya tutup ya. Oke. Ya, ada yang ingin tanyakan? Ada yang chatting lagi, Bu? Belum ada, Pak Ustadz. Ya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Sambil nunggu pertanyaannya. Bu Yanti, cicak itu makannya apa, Bu? Nyamuk. Coba, secara logika, cicak nggak bisa terbang. Nyamuk terbang. Bisa makan nggak? Ya, iya. Kalau cicak itu seperti kita, Bu, udah stres bunuh diri mereka. Jatuh satu-satu kan. Aduh, nyamuknya terbang. Mati satu-satu. Ternyata enggak kan? Dengan tawakalnya, cicak, jalan aja dia kan. Cicak-cicak merayap di dinding, kemudian Allah mendatangkan nyamuk hap. Lalu ditangkap. Coba, secara logika. Kalau cicak itu berpikir, aduh nggak mungkin lah nyamuk terbang, mana makanan saya? Allah mendatangkan, datanglah nyamuk tuh mendekatkan, makan sama cicak. Jadi sebenarnya lebih tawakal kita apa cicak, Ibu ya? Aduh, ya Allah. Ya kan? Contoh yang ini, Bu, beberapa minggu lalu saya melihat kejadian yang bisa jadi pelajaran ya. Secara logika, secara pikiran kita, mungkin nggak semut makan kecoa, Bu? Kecoa kan kenceng itu, mungkin nggak semut makan kecoa. Nggak mungkin kan ya, kecoa kenceng hari gitu kan, kita aja ngejar-ngejar nggak bisa kan, wah susah banget ngomong kan, bener nggak, Bu? Nah, saat kemarin, tiba-tiba tuh ada kecoa terlentang jatuh gitu aja, Bu. Jatuh aja, kebalik, datang deh semut makan. Siapa yang bikin seperti itu? Allah melihat, oh ini si semut, tahu dia makannya kurang nih, dihadirkan itu kecoa, dibikin telentang, bahkan belum mati, masih gerak-gerak gitu kan, datang semut makannya. Itulah bukti Allah menjamin. Nah kita punya akal, punya kemampuan, khawatir, wajarkah? Atau kurang ajar? Hati-hati loh, hati-hati di sini. Balik lagi, Bu. Ada yang chatting nggak? Pertanyaan sambil nunggu. Belum ada, Pak Ustadz. Belum ada. Oke, sekarang. Orang yang khawatir selama hidupnya, sepanjang hidupnya khawatir aja. Menurut Ibu Yanti, orang khawatir ini akan masuk surga atau enggak sih, Bu? Yuk, orang yang khawatir. Wah, ini kayak gitu loh. Orang yang khawatir. Khawatir kan, wah, mana ya, gitu kan, resah, galau, gitu kan ya. Hati-hati loh. Gelisah, galau, khawatir itu bukan hal yang bukan manusia, bukan wajar. Itu adalah tricky jebakan Batman-nya iblis dan setan.
Ntar kita bahas. Yuk, gampang-gampang aja Bu. Menurut Ibu, kalau orang yang mengeluh, sering mengeluh, khawatir gitu ya, menurut Ibu, dia akan masuk surga atau enggak? Yuk, ayo Ibu. Nah, mungkin perjanjian gini Bu, lebih baik tidak. Padahal udah lama salah juga kan. Cepat aja jawabnya, gampang ya. Iya atau tidak kan cuma pilihannya dua. Iya atau tidak kan gitu Bu. Tidak Pak Ustadz. Kenapa tidak? Karena dia tidak yakin dengan ketentuan Allah. Karena dia tidak yakin dengan ketentuan Allah. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu yang ingin jawab. Bunda Naufal. Masuk surga apa enggak? Ayo. Bunda Naufal. Sebentar. Bunda Naufal ingin bicara tapi tidak bisa unmute. Sebentar. Kan Bu, ada tanda mic silangnya. Iya. Ya. Bunda Naufal, sebentar. Bunda Naufal mungkin bisa unmute sendiri atau saya coba bantu unmute, Ya, tapi belum Bu. ketemu. Oke, saya ulang lagi tadi. Orang yang galau, gelisah, ya, itu akan masuk surga atau di laundry dulu di neraka? Galau gitu ya. Ayo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silakan. Halo. Halo Bunda Alfa, silakan. Silakan Bu. Terputus atau ini Bu ya? Kayaknya unmute, di mute lagi. Tekan lagi Bu, tekan lagi mic-nya biar hilang tanda silangnya. Ya. Handphone dihilangkan pakai ditekan biar tanda silang hilang. Ya, sampai tunggu. Pertanyaan yang tadi Bu. Ya. Gelisah, khawatir. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, saya tuh salah satu pasien psikiater ya Dok, karena GERD anxiety, kecemasan. Sebenarnya kalau akan masalah kecemasan saya itu sendiri, kalau mulai sekarang itu, ya saya memahami apa ya, mulai mempelajari diri gitu ya Ustaz ya. Cuman pencetus awalnya saya itu kerasa lambung di saat-saat waktu yang tidak tepat, misalnya di tempat umum, terus di tempat waktu itu nggak ada siapa-siapa di rumah, suami nggak ada siapa-siapa, kerasa kayak mau ke UGD gitu rasanya tuh. Nah, jadi membuat saya trauma gitu, Ustaz, sampai akhirnya menimbulkan kecemasan yang berlebih dari situ gitu ya. Sampai sekarang juga kalau mau kemana-mana gitu, melihat macet sedikit, tiba-tiba kerasa lagi kecemasannya. Nah, setelah saya ke psikiater, minum obat, ternyata ya saya harus dipelajari apa ya, poin, kalau tadi yang saya mempelajari dari Ustadz itu kan salah satu poin keyakinan ya, kepasrahan sama Allah, keyakinan gantungan sama Allah. Nah, sedangkan si poin keyakinan itu yang disampaikan psikiater itu berada di otak bawah sadar, poin keyakinan itu, Ustadz. Sedangkan ya bawah sadar saya mungkin sudah terisi dengan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif itu salah satunya adalah trauma itu, kejadian beberapa kali saya kambuh GERD di tempat-tempat yang tidak tepat, itu waktu nggak ada suami, kadang waktu di tempat umum bawa anak, terus tiba-tiba saya kayak mau kelejengan. Nah, jadi ada selalu ketakutan kalau mau pergi kemana-mana, terus kalau nggak enjoy aja, kalaupun misalnya berlibur atau apa, saya nggak pernah merasakan apa ya, ketenangan gitu. Jadi lebih tenang diem di rumah, yang istilahnya kalau kerasa ada obat, ada gampang ke UPD gitu, pikirannya itu selalu seperti itu gitu, Ustadz. Nah, sekarang kalau masalah
tentang keyakinan itu menurut Ustadz itu betul nggak? Poin keyakinan itu sendiri ada di alam bawah sadar, sedangkan alam bawah sadar ini saya ini dalam kondisi yang tidak baik gitu karena pengalaman yang pernah saya alami gitu. Oke. Menurut Ustadz gimana Ustadz? Saya untuk kadang-kadang saya pernah beginikan Ustadz sama kakak. Kamu kan tadi kata Ustadz fokus dulu ke ikhtiar, keyakinan kepada Allah dulu yang dioptimalkan. Saya udah ikut grup PPA gitu ya. Insya Allah menjalani semua zikir yang diutamakan tiap hari zikir amat surut, tahajud di minimal setiap hari, diusahakan setiap hari. Saya berusaha sayanya yang belum tidak kualitasnya kurang baik gitu ya, hubungan dengan mungkin udah berusaha, tapi kualitasnya mungkin kualitasnya yang kurang baik atau gimana, saya udah berusaha itu karena tapi masih ada tuh kecemasan, kekhawatiran tuh masih ada. Sedangkan kalau kata kakak saya suka dibilangin kamu tuh kayak nggak punya iman gitu. Saya bukan dalam hati nggak begini gitu, tapi memang setelah ke psikiater itu minum obat dan saya pengen lepas sebenarnya karena ketergantungan, ngerasa ketergantungan. Dan setelah minum obat itu saya sempat sembuh kurang lebih 2 tahun, tapi ternyata ada satu hal yang pencetus lagi sampai akhirnya saya kambuh lagi dan akhirnya minum obat lagi gitu. Di saat saya udah sembuh dan tapi keyakinan itu saya rasain pas ketika minum obat itu, keyakinan itu ada, saya sehat, saya optimal sama Allah, istilahnya saya merasakan lebih khusyuk gitu. Sedangkan di dalam kondisi yang saya sakit itu, saya udah optimal ibadah ke Allah, karena mungkin ada rasa pusing yang dirasakan, ada badan lemah gitu. Jadi ngerasa ya Allah saya pengen fokus, ya Allah saya pengen khusyuk sholat, kenapa begitu susah gitu. Tapi di saat saya udah minum obat psikiater, ya itu keyakinan itu ada tumbuh gitu. Istilahnya akal sehat tuh ada gitu, Ustaz. Jadi saya bingung harus apa gitu. Saya pengen lepas obat, tapi saya pengen sehat dengan normal. Saya pengen menjadi orang yang sehat kembali seperti dulu gitu. Ini ada kaitannya dengan masa-masa lalu. Saya emang belum sempat konsultasi sama yang udah kemarin sempat ikutan ini, harus konsultasi dengan Bu Karmila. Cuman saya belum ada waktu untuk me time karena saya masih punya bayi kecil. Jadi kayaknya butuh waktu khusus ya Ustaz kalau untuk menggali semuanya gitu. Gini Bunda, udah ditangkap sama Ustadz, silakan Ustadz. Saya tanya Bunda, gini Bun. Maaf, kebanyakan bicara. Gak apa-apa. Bun, gini Bun, saya tanya. Bun tadi sudah ikut di beberapa kelompok PPA segala macam. Kemudian melakukan zikir, sudah sholat gitu ya. Niat Bunda zikir, sholat itu menjalankan perintah Allah atau ingin Bunda sembuh? Ayo, saya niatnya takut ditinggalkan Allah aja gitu. Jadi atau aku takut gitu ditinggalin sama Allah. Soalnya aku saya setiap dari duhur ke asar saya syukuri ya Allah masih bisa menjaga anak-anak. Anak-anak. Jadi takut gitu. Kalau kerasa lagi ya Allah, kalau kerasa lagi jadi, saya takut gitu ditinggalin sama Allah. Hanya Allah yang bisa. Gini, gitu. Pertama, apapun ibadah yang kita lakukan, niatkan hanya menjalankan perintah-Mu ya Allah, bukan karena ingin kita tenang, bukan karena ingin kita sembuh, bukan karena kita ingin tidak stres lagi, bukan. Saya menjalankan ibadah ini hanya menjalankan perintah-Mu ya Allah. Oke? Coba Bu Yanti buka surat 13 ayat 28. Jawabannya di sini, Bu. Ya. Surat 13 ayat berapa, Ustaz? 28. Ayat 28 ya Ustaz. Surat 13 ayat 28. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ulang lagi, Bu. Ya. Surat 13. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi syarat supaya kita menjadi hati tentram apa? Mengingat Allah. Dengan mengingat Allah.
Obat itu hanya sarana. Psikiater hanya sarana. Tapi apa? Hanya dengan mengingat Allah itu apa artinya? Zikir kan? Ya, cuman sekarang, selama ini yang kita tahu, zikir itu kan hanya zikir kalbu, zikir lisan ya Bu ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Betul gitu kan? Ya. Padahal ada satu lagi, namanya zikir perbuatan. Apa itu zikir perbuatan? Zikir perbuatan adalah apa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dalam rangka mengingat Allah. Zikir perbuatan. Insya Allah minggu depan saya detailkan mengenai zikir perbuatan. Saya kasih kisi-kisinya saja. Apa contohnya? Pada saat mulai bangun tidur, apa yang kita lakukan pertama? Alhamdulillah. Bangun, kamar mandi. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, hamba masih diberi kesempatan untuk hidup. Selama ini kita lakukan apa? Langsung bangun kamar tempat tidur kan? Itu dia. Oke. Kemudian setelah tidur ngapain? Mungkin ibu-ibu ada yang masak, bikin sarapan segala macam. Bikin sarapan buat anak itu memang mau ingin supaya anak senang, suami senang, atau yang penting anak-anak kenyang deh, mau buat sarapan, atau menjalankan perintah Allah. Dalam rangka menjalankan perintah Allah, murnikan lagi. Selama ini apa? Sekedar bikin aja kan? Tuh, ya Allah, hamba bikin nasi goreng ini hanya dalam rangka perintahmu ya Allah. Udah bikin, tiba-tiba suami bilang, "Mah, nggak enak, boleh nggak marah?" Selama ini, jujur, udah makan aja, gitu kan? Padahal, kalau hanya menjalankan perintah Allah, boleh nggak kita marah? Mau dimakan, mau enggak, mau dibilang enak, mau enggak, terserah. Oke, itu salah satu contohnya. Jadi, kalau ibu ingin lebih cepat, silahkan telepon saya, nanti di chatting aja ya. Atau, tunggu minggu depan, kita akan bahas mengenai zikir perbuatan. Lanjutan ini kan, tawakal. Oke, setelah kenapa yang harus berzikir? Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Pilihan lain, Bu. Ibu minum obat juga tuh belum, sebentar kumat lagi kan? Nggak ada pilihan lain. Hanya dengan mengingat Allah lah, Bunda menjadi tenang. Mengingat itu apa? Zikir. Zikir itu apa? Zikir selama ini yang kita tahu hanya zikir kalbu, zikir lisan. Subhanallah. Betul, tapi ada lagi yang lebih. Yaitu zikir perbuatan. Kita detailkan minggu depan. Bentar itu dulu. Ya Bun ya. Jadi poinnya adalah murnikan niat. Selama ini Bunda sudah lakukan ibadah yang sudah bagus, tapi Bunda lakukan ini hanya dalam rangka menjalankan perintahmu ya Allah. Dan yang terpenting, jangan ingin sembuh. Yang salah mungkinnya selama ini. Benar kan? Saya ingin cepat-cepat, itu haknya Allah. Mau sembuh, mau enggak, terserah engkau ya Allah. Saya hanya menjalani ya Allah. Jadikan sakit Bunda ini sarana untuk bersabar. Innallaha maha sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan permasalahan Bunda, jadikan penyakit Bunda ini sarana untuk meningkatkan kesabaran, meningkatkan ketaatan. Allah ngasih itu aja kok. Oh ya, terpenting sekali adalah awali dengan menerima. Nah, saya lihat kayaknya belum menerima nih kondisi yang ada. Ya nggak? Masih ngeluh kan? Karena punya anak kecil-kecil ya Ustadz, jadi pikirnya tuh iya, nah itu anak-anak masih kecil-kecil segini, udah terima ya Allah. Jadi ketika sakit tuh ya Allah, saya masih punya anak kecil-kecil gitu. Rasa ingin sehat itu tinggi gitu dong. Itu dia, coba sekarang hilangkan, coba dihilangkan. Ingin sembuh mau enggak tuh hilangkan. Itu haknya Allah. Ya Allah, itu hakmu ya Allah. Selama ini hamba salah. Sholat tobat dulu. Sholat tobat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah, kemudian rubah. Mau sembuh, mau enggak, mau salah engkau ya Allah. Sekarang saya hanya menjalankan perintahmu ya Allah. Hilangkan itu ya. Oke. Kenapa harus menerima? Kondisi ini kan ujian ya buat Bunda kan? Betul nggak? Ya namanya ujian waktu Bunda sekolah. Soal itu diterima atau dibuang soal ujiannya.
untuk bisa selesai ujiannya? Terima dulu kan? Terima. Terima soalnya Bunda kerjakan, baru lihat hasilnya. Allah memberikan ujian. Apa contohnya? Dibikin pusing, bikin sakit, segala macam. Kalau ingin ujiannya selesai, saat pertama apa? Ya Allah, ini memang izin-Mu ya Allah. Hamba terima ya Allah. Alhamdulillah. Yang namanya terima kasih. Alhamdulillah. Itu dia. Terima kasih ya Allah. Ini sudah izin-Mu ya Allah. Oke. Setelah itu berikutnya apa? Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Kita bilang ya Allah, hamba nggak punya daya upaya ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Hanya Engkau lah ya Allah. Tempat hamba bergantung. Terserah Engkau ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Setelah itu ikhtiar. Silahkan ke dokter, silahkan ke minum obat, tetapi ke dokter, ke rumah sakit, dan lain-lain itu hanya dalam rangka menjalankan perintah-Mu ya Allah. Bukan ingin sembuh, bukan ingin karena dan lain, bukan, hanya menjalankan, murnikan. Lakukan poin-poin langkah itu. Udah. Yang penting pertama terima dulu ya. Ini pasti belum terima. Kalau nggak terima bagaimana mau lulus? Pasti diremedial lagi kan? Dan mungkin soalnya lebih berat lagi. Tuh, Bapak Ibu di sini yang permasalahannya nggak selesai-selesai, diremedial dulu, atau mungkin tambah berat, artinya apa? Belum menerima. Terima dulu. Ya Allah, hamba terima ya Allah. Maksudmu pasti baik ya Allah. Walaupun hamba belum tahu baiknya di mana. Itu pasang niat. Kemudian yang kedua, berserah diri ya Allah, hamba nggak mampu ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Setelah itu, tetap ikhtiar. Bukan diam. Tapi ikhtiarnya juga bukan karena ingin keluar dari permasalahan, bukan ingin cepat sembuh, tapi ikhtiar kita hanya dalam rangka menjalankan perintah-Mu ya Allah. Bismillah. Jalanin saja. Lihat nanti hasilnya. Banyak kok yang pada saat ini selesai bu masalahnya. Karena apa? Maksud Allah itu kan jelas satu. Dia hanya ingin melihat yang diberi ujian ini jadi taat apa enggak gitu loh. Ini kan enggak, begitu kasih ujian makin galau, makin gelisah ya kan? Ya, galaunya tuh kan kayak ke dokter gitu kan dok. Itu. 2 minggu misalnya, aduh kenapa ya belum sembuh, akhirnya pindah ke dokter yang lain. Oke, itu udah campur urusan Allah kan? Kita mencampuri urusan Allah nggak? Ibu Bunda aja kalau dicampuri urusannya Bu Yanti marah nggak? Ini urusan rumah tangga saya Bu, marah kan? Allah loh, wewenang Allah, otoritinya Allah, haknya Allah kita campurin. Ini yang kita nggak sadar selama ini gitu. Ya Bun? Ya. Jelas ya? Iya jelas. Jadi dengan menerima, kemudian berserah diri kepada Allah, setelah itu tetap ikhtiar. Ikhtiar pun murnikan. Saya ke dokter, saya minum obat, hanya berikan perintah-Mu ya Allah, mau sembuh mau enggak terserah Allah. Dah coba kayak gitu. Ya. Dan Pak, sholat tobat lah, minta ampun kepada Allah. Oke? Baik. Begitu ya Bunda. Makasih. Ya. Baik Bunda, saran saya kalau bisa sempatkan waktu untuk kontak Ibu Karmila ya sebagai bagian dari ikhtiar. Ya. Nah, sudah ada satu lagi solusi. Ya. Baik. Ustadz, ada lagi dari Ibu Sutarsi. Kita bacakan saja ya Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir secara berlebihan? Apa yang harus kita lakukan? Oke. Jawabannya satu. Nekat. Kalau orang nekat tuh masih mikir nggak, Bu? Enggak. Kenapa selama ini bermasalah khawatir? Kan itu tadi, nekat kepada Allah boleh-boleh aja kan? Nah, oke. Ada testimoni dari salah satu jamaah kita, murid dari Pak Guru yang awal ya, murid masih istilahnya sudah cukup lama bergabung dengan ridha Allah. Sebelumnya gini, saya cerita, namanya Pak Dwi. Insya Allah dia nggak keberatan. Pak Dwi ini nanti akan bisa nyambung ke pertanyaan Ibu. Pak Dwi ini profesinya adalah tempo hari itu montir serabutan, Bu. Jadi montir di pinggir jalan, dia buka ada kotaknya gitu kan. Jadi nggak punya kios, nggak punya bengkel, tapi hanya di pinggir jalan. Tentu kondisi saat itu kan ekonominya, dia waktu itu belum berkeluarga. Ekonomi juga morat-marit gitu kan.
hidupnya juga penuh kekhawatiran, kan gitu ya. Nah, alhamdulillah Pak Dwi ini dipertemukan oleh Pak Guru. Oke, Pak Guru bilang seperti ini. Mas Dwi ada masalah? Iya Pak Guru, saya sekarang ini penghasilan saya sangat minim, bahkan kurang gitu kan. Saya khawatir terus katanya bisa makan apa enggak gitu kan. Apalagi saya udah umur segini belum berkeluarga juga, saya ingin berkeluarga. Tapi kalau berkeluarga kondisi seperti ini seperti apa? Oke, kata Pak Guru gini. Pak Dwi, selama 1 minggu ini Pak Dwi jalani seperti kemarin, penuh kekhawatiran, resah, gelisah, galau. Dah, oke, jalani. Nah, siap, pulang, silakan pulang. Pak Guru kan, pulanglah dia. Pulang. Benar, dia gelisah, kehidupan biasanya aja. Dia gelisah, galau, segala macam dia jalani. Oke, datang. Pak Dwi, sudah makan? Sudah Pak, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Guru, kata Pak Dwi. Oke, gimana? Udah Pak, saya lagi, gimana? Ya Pak, saya gelisah, resah, segala macam gitu ya. Galau, pusing katanya. Oke, coba sekarang. 1 minggu berikutnya, 1 minggu ke depan, coba Pak Dwi, istilahnya di sini, dablek kalau bahasa orang Jawanya. Ya udahlah, terserah Allah. Pokoknya nggak usah dipikirin. Nah, kalau bahasa Jawa itu dablek katanya gitu kan. Berarti positif ya, nggak usah pikirin. Dah, coba sekarang pulang, jalani 1 minggu. Ini jalanilah oleh Pak Dwi ini. Benar-benar Pak, dia nggak pikirin. Mungkin dia kerja, udah kerja aja. Dia buka ininya, dia nunggu pinggir jalan. Dia nggak, pokoknya saya suruh Pak Guru, suruh dablek, suruh tenang aja. Jangan, nggak boleh ada khawatir sama sekali, terserah Allah. Udah gitu ya. Setelah 1 minggu, balik. Katanya ketemu. Gimana Pak Dwi? Sudah makan? Sudah, sehat. Bagaimana? Silakan. Oke. Menurut Pak Dwi, mana yang lebih enak? Hidup penuh kecemasan, khawatir, atau tadi? Tenang aja, bahasa sudah dablek, ya lebih tenang seperti ini, Pak. Nah, itu kan berarti pilihan. Mau pusing, mau dipikir, tetap masalah ada. Mau kita tenang seperti tadi, ya udah nih haknya Allah, pasti maksudnya baik. Yang penting kita ikhtiar jalani. Itu kan pilihan kan. Bagaimana caranya? Nekat. Ya udah saya mau tahu, nggak perlu saya pikirin. Saya pikirin juga percuma, nggak selesai saya juga masalahnya. Yang penting saya tingkatkan ibadah saya. Saya murnikan lagi niat ibadah saya. Itu pentingnya. Sebelum saya tutup, pertanyaan tadi belum terjawab ya. Kalau dia gelisah, khawatir sama hidupnya, masuk surga apa enggak, Bu? Kenapa Pak Ustadz? Dia khawatir aja gitu kan, gelisah aja sama hidupnya. Pas di sakaratul maut, dia masih khawatir. Masuk surga, masuk neraka. Ayo, buka Bu, surat Al-Fajr ke-27. Surat Al-Fajr ayat 27. Surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr itu surat Al-Fajr surat ke-89. Al-Fajr ayat berapa Ustadz? Ayat 20. 27. 27. Ya. Kita lihat. Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat, khawatir berbahaya enggak? Lihat di sini. Iya. Allah berfirman kepada manusia yang beriman dan beramal soleh. Wahai jiwa yang tenang, tentram, damai dan tidak takut apapun, serta tidak merasa sedih karena apapun. Surat Al-Fajr, Bu, ayat 27 dan 28, Bu. Surat 27 dan 28. 27 dan 28. Surat 89, ayat 27 dan 28. Surat sampai 30. Sampai 89, ayat 27 sampai 30, ya. Ya, surat 89, ayat 27 sampai 30. 30. Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Adapun jiwa orang yang beriman, maka dikatakan ketika wahai jiwa yang tenang. Surat 89, surat Al-Fajr ayat 27. Iya. Wahai jiwa yang tenang. Iya, Pak Ustadz. Iya. Ya, ayo. Oke. Iya. Sebentar. Surat 89 ayat 27 sampai 30. Di sini lihat. Hati-hati, khawatir, resah, gelisah, galau, berbahaya. Ini kunci. Bismillahirrahmanirrahim.
Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi syarat untuk masuk surga apa? Jiwanya? Jiwa yang tenang. Pas sakaratul maut, dia gelisah, dia khawatir, itu masuk jiwa yang tenang atau jiwa nggak tenang? Tidak tenang. Kalau nggak tenang itu di laundry dulu, apa masuk surga? Di laundry dulu. Hati-hati. Ingat, ini jebakan iblis. Jebakan setan, manusiawi kok wajar kok ada masalah gelisah. Enggak, ini target iblis itu di sini. Pada saat nanti di penghujung hidupmu, jiwanya gelisah. Laundry dulu. Boleh jadi ibadah banyak. Tapi ingat, syaratnya apa? Jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang? Ayo, Bu. Jiwa yang yakin pada Allah. Orang yang tidak memikirkan hasil. Kan orang yang jiwa tenang juga khawatir kan salah satunya. Ya, benar nggak? Balik ke kajian ini. Siapa jiwa tenang? Itu jiwa yang tidak khawatir. Kalau khawatir jiwa tenang nggak? Enggak kan? Bagaimana supaya nggak khawatir? Ya jangan memikirkan hasil. Itu lagi. Jangan bilang manusiawi, jangan bilang itu hal yang biasa mengenai khawatir. Tidak. Itu akan menjadi pilihan kita. Ini pilihan loh. Apakah kita di akhir kita nanti jiwa tenang atau tidak? Contoh, sama-sama sakit. Si A sakitnya gelisah. Galau, kok nggak sembuh-sembuh ya, harus macam meninggal. Si B, ya udah ya Allah, ini izinmu ya Allah, sakit itu kan bisa menghapus dosa ya Allah, hamba terima ya Allah, alhamdulillah, meninggal juga. Menurut Ibu mana yang lebih baik? Atau B? B, sama-sama meninggal, sama-sama mati, iya. Tapi yang satu gelisah, khawatir, galau, pusing. Yang satu tetap meninggal, tapi tenang, menerima. Ya udahlah ya Allah, ini memang kehendak-Mu ya Allah. Maksudmu pasti baik ya Allah. Terima udah itu. Maksimal sudah. Ini tenang. Beda. Hati-hati di sini. Ya. Jadi hati-hatilah Bapak Ibu yang masih rasa khawatir. Jangan sampai di penghujung hidup kita tetap dikategorikan sebagai kelompok yang mutmainah, jiwa yang tenang. Nanti ada bahasanya sendiri, bagaimana supaya mencapai jiwa yang mutmainah. Tapi itu tadi lah. Tahap pertama ini dulu, praktekkan, kemudian keluarlah dari kebiasaan yang selama ini, hati-hati, tidak ada istilah wajar, tidak ada istilah manusiawi, itu adalah jebakannya iblis, jebakannya setan, untuk menggelincirkan manusia. Oke. Cukup, Bu. Dalam jam 3 ya? Ya, baik, Ustaz. Ada pertanyaan lagi kan? Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Bisa langsung disampaikan saja kepada Pak Ustadz Teddy. 2 menit lagi, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup. Ya. Sepertinya sudah tidak ada, Pak Ustadz. Ya. Oke. Bapak, baik. Ibu. Iya, silakan Pak Ustadz. Saya closing ya. Sebaik apapun metodenya, sebaik apapun ilmu yang kita dapat, kalau hanya sekedar pengetahuan nggak dipraktekkan, mubazir. Sama seperti ada resep kue enak bener. Kalau nggak kita buat, bisa kita buktiin nggak kue itu ini resepnya bagus atau enggak? Nah, resep itu nyatakan enak kalau bisa kita bikin. Nah, metode-metode atau cara yang kami sampaikan mengenai sabar, ikhlas, kita masuk ke tawakal, ini nggak akan kita bisa nikmati kalau kita nggak praktekkan. Ya, kajian saya ini adalah kajian praktek. Kajian praktek itu mungkin akan diulang-ulang. Nggak perlu banyak, tapi penting bisa paham, bisa praktek, sehingga dalam menjalani hidup ini menjadi bisa bahagia dunia, bahagia di akhirat. Nah, itu tadi. Ya, cukup. Oke, sekiranya ada yang salah, saya sampaikan tadi menyinggung perasaan Bapak Ibu, diwakili oleh Bu Yanti, saya dimaafkan Bu. Ya,
Insya Allah saling mohon maaf lahir batin Pak Ustadz. Sama. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu adalah kesalahan dari saya. Iya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Ustadz Teddy. Semoga ilmu dan sharing yang Ustadz sampaikan tadi berkah, menjadi amal jariah dan pahala yang akan terus mengalir pahalanya kepada Ustadz Teddy dan keluarga. Dan semoga Ustadz Teddy dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semua, terima kasih kehadirannya bersama-sama dengan kita pada siang hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berkah ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Insya Allah jika kita diberi umur yang panjang, semoga kita berkesempatan untuk menimba ilmu kembali di acara Icon Talk ini di minggu depan. Mohon maaf dari kami jika ada kekurangan dan kekhilafan. Sekali lagi terima kasih Ustadz, terima kasih Bapak dan Ibu. Izinkan kita akhiri acara kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.